Rehan dan Engga merupakan sahabat baik. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Tapi, pada suatu hari, ketika keluarganya Engga jatuh miskin, Rehan pun tak ingin lagi bersahabat dengan Engga. Saat Rehan, Engga, Tari, Safira, dan Zahra sedang bersih-bersih kelas sebelum pulang, Engga meminta bantuan Rehan, tapi Rehan malah menghina Engga. Apa menolongmu? Kau pikir kau itu siapa? Sahabat teman-teman, bakal tanya sahabat. Apa kau lupa? Sahabat? Maaf ya, aku tidak ingin mempunyai sahabat yang miskin sepertimu. Aku hanya ingin mempunyai sahabat orang yang kaya. Ada apa dengan kalian berdua? Apakah kalian sedang ada masalah? Tidak ada apa-apa. Kami baik saja. Ya kan, Mas? Baik-baik saja katamu. Tadi anak sini ini lagi dapat bantu padamu. Tapi aku tidak mau membantumu. Jangan gitu Han, bukankah kamu dengan Engga berusaha lagi kecil? Masa dengan kondisi Engga sekarang kamu malah meninggalkannya seharusnya kamu menjadi sahabat yang baik. Betul kata Jaka, seharusnya kamu mendukung bukan menghina seperti itu kan Sega. Betul itu sahabat seperti apa kau ini? Kalian itu siapa? Minta siapa? Terserah aku lah mau berbuat apa. Kita bukan bermaksud menasihatimu, tapi kita tidak mau sahabat kamu dan Engga berakhir seperti ini. Aku kelihatan sekalian. Kita dia berbuat baik kepada si Engga. Bukankah dia selama ini dia berbuat baik kepada si Engga? Itu yang hanya dia tahu, tapi yang kita tahu orang memang tidak teman dengan orang kaya saja. Anak saya tidak seperti Ini dari adalah ada yang lebih jelas lagi. Ayo kita pulang. Keesokan harinya, mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Engga. Hal ini pun terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Pada akhirnya, ketika mereka berempat sedang dalam perjalanan ke sekolah, dengan tidak sengaja mereka bertemu dengan Engga di pinggir jalan yang sedang mencari kardus-kardus. Hei, bukannya itu Engga? Iya benar itu Engga. Ngapain dia? Bukannya dia sekolah malah jalan-jalan. Iya benar. Ayo kita ke sana. Engga, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak masuk sekolah selama 2 minggu ini? Aku, ya seperti yang kalian lihat ini. Pastinya sedang mencari sampah ya. Apa-apaan sih? Dia itu kan sahabatmu, Han. Kenapa kamu tidak masuk sekolah, Engga? Jadi begini, orang tua aku tidak mempunyai uang untuk membiayai aku sekolah. Dengan adikku ingin melanjutkan untuk sekolah. Jadi aku mengalah untuk adikku agar bisa sekolah. Mulia sekali hatimu Engga. Mulia apanya? Dia cuma cari simpati tahu. Kalian ini mudah sekali dibodohi dia. Jika sekali kau berkata gitu padaku, aku memang sudah miskin, tetapi aku masih punya perasaan. Jangan hina aku dengan kata-katamu itu. Dan satu hal lagi, aku tidak pernah menyesal berkenalan denganmu. Tapi itu menjadi pembelajaran buatku. Terima kasih, Rehan. Engga pun jalan secepat mungkin untuk meninggalkan mereka berempat dengan perasaan yang campur aduk. Sudah puas kamu menyakiti Engga? Ingat Han, suatu hari nanti kamu akan merasakan apa yang Engga rasakan. Betul itu betul. Apa? Keluargaku tidak akan mungkin jatuh miskin seperti dia. Keluargaku memiliki banyak perusahaan yang dapat menghasilkan banyak uang. Untuk menikmati dasar.
Sombong sekali anak itu. Hidupnya baik-baik. Semoga saja memang kita harus menyadari bahwa ada orang yang tinggal di hati kita tapi tidak tinggal di kehidupan kita. Ya betul Mulu. Dan semoga suatu hari nanti lagi kita akan bertemu Engga. Yuk. Iya nggak? Kita ketemu guys. Setelah 3 tahun berlalu, Rehan, Tari, Safira, dan Zahra pun tidak bertemu dengan Engga. Ternyata, Engga sekarang diangkat oleh keluarga kaya dan Engga disekolahkan di sekolah yang sama dengan Tari, Safira, dan Zahra. Suatu hari, ketika Engga masuk untuk pertama kali di sekolah yang baru itu, Tari, Safira, dan Zahra pun terkejut. Iya anak baru itu. Sepertinya mukanya sudah tahu juga. Iya. Sepertinya kenal dia. Siapa sih yang kalian bicarakan? Itu. Bukannya itu si Engga ya? Iya itu Engga. Hah? Kalian bertiga? Kalian sekolah di sini? Iya, kasih emangnya. Aku tidak menyangka kita bertemu lagi di sini. Mana Rehan? Kami sudah tidak bertemu dengan dia sejak 2 tahun yang lalu. Iya, sepertinya dia pindah rumah. Sudahlah, ayo kita ke kelas. Iya. Let's go. Saat pulang sekolah, Rehan mengamen di depan rumah Engga, dan ternyata Tari, Safira, dan Zahra sedang berada di rumah Engga. Lalu, mereka berempat menghampiri Rehan. Tapi tugasnya susah banget ya. Tugas fisika itu kah? Malah mudah itu. Susah banget itu ya. Itu ada yang ngamen. Itu bukannya Rehan ya? Sedang apa kamu Han? Loh, kalian, aku sedang bekerja menafkahi diriku sendiri. Kemana orang tuamu? Kenapa bisa kamu bekerja? Orang tuaku meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Semua harta milik orang tuaku habis dan aku harus menghidupi diriku sendiri. Jangan lupakanlah semua itu. Aku sudah melupakan kata-kata yang kau katakan waktu itu. Jadi sekarang kita berempat sudah bersahabatan lagi kan? Iya, apapun yang terjadi kita akan selalu bersama, iya kan? Setuju. Apakah kalian benar-benar memaafkanku? Tentu saja. Aku yakin kau sudah berubah sekarang. Baiklah, terima kasih teman-teman. Ternyata persahabatan itu adalah segala-galanya. Bagaimana kalau kita mengajarkan bermain bersama lagi? Setuju. Pasti akan seru. Ayo Rehan, let's go. Ayo Rehan. Bebaskan tidur di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah. Dampak negatif dari sifat takabur. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Yang kedua, terhalang masuk surga. Sifat takabur dapat menghalangi kita masuk surga. Yang ketiga, sengsara di hari kiamat. Orang yang sombong akan digiring pada hari kiamat seperti semut kecil. Berikut adalah cara menghindari sifat takabur. Yang pertama adalah rendah hati, menyadari bahwa segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak menajalkan diri. Kedua, bersyukur, menghargai dan bersyukur atas semua berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghormati orang lain dalam hal apapun itu, termasuk menerima kritikan dengan lapang dada. Yang keempat
keempat adalah tidak merasa lebih. Tidak merasa lebih walau kepada anak kecil, berbaik sangka kepada orang yang lebih tua, dan tidak minder terhadap orang yang lebih pintar. Kelima adalah membantu orang lain. Membantu orang lain sebanyak mungkin supaya kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, pikir. Senantiasa mengingat Allah dengan cara berpikir. Yang ketujuh adalah bertobat dari dosa karena manusia selalu melakukan dosa setiap saat. Hikmah yang bisa kita ambil dari drama takabur antara lain adalah kesombongan dapat membawa kerugian. Orang yang takabur seringkali merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Namun, sifat ini dapat mengundang bencana atau kegagalan dan bahkan orang-orang di sekitarnya dapat menjauhinya. Selain itu, kesombongan dapat menghalangi hubungan baik dengan Tuhan. Dalam banyak ajaran spiritual, kesombongan adalah salah satu dosa besar yang menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Tuhan. Anda, apa yang kamu lakukan? Anda, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak masuk sekolah sama Bro? Sudah puas kamu? Itu bukannya Rehan kah? Oh begitu.